Haleluya. Gereja lain banyak jemaatnya, gereja kita banyak pujiannya. Amin. Dan ini saudara, bedanya seperti itu. Puji Tuhan saudara semua, oleh karena kalian tidak di sini kalau puji Tuhan. Makanya kalau ibadah cuma 1 jam, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Apa yang dapat kita berikan? Dipotong doa, potong pujian, potong pengalaman kesaksian, habis. Kapan diberitakan firman Tuhan? Tidak ada lagi, kan? Makanya puji Tuhan saudara. Dan saya minta maaf saudara semua dalam Tuhan ya. Kadang-kadang saking semangatnya saya menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang kata-kata saya ini keras. Kadang-kadang kata-kata ini kasar, tapi saya tidak bermaksud untuk menyakiti Bapak Ibu Saudara semua. Enggak ada. Tapi yang terbawa emosi, terbawa semangat. Saya memberitakan firman Tuhan itu, lalu ngomong saya keras. Terbawa emosi saya dengan semangat dari Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa itu. Saya minta maaf ya kalau tersinggung dengan kata-kata saya, tapi saya tidak bermaksud untuk menyinggung Bapak Ibu Saudara semua, harus sengaja menyakiti, menyasar ke ayat. Tapi karena memang semangat saya di dalam saya menyampaikan firman Tuhan seperti itu. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, saya bersyukur ya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita Jumatan hari ini. Ya, itu saudara kita. Puji Tuhan. Ya, ini judulnya sudah tampil. Puji Tuhan. Restorasi. Ya, restorasi manusia. Kalau mendengar kata restorasi, saudara, saya teringat pada waktu di Jawa. Jangan mengira kalau saya tidak pernah bekerja pedagang asongan, saudara. Saya pernah sebagai pedagang asongan di kereta api, jualan es teh dari ujung gerbong sampai ujung gerbong. Ya, pernah saya saudara. Restorasi kalau di kereta api itu adalah restoran. Biasanya ada gerbong khusus itu. Tapi saya bukan mau bercerita tentang restoran yang ada di kereta api. Ya, tapi saya ambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat dari firman Tuhan dari Alkitab, restorasi itu adalah pengembalian atau pemulihan kepada suatu bentuk, kepada suatu kondisi, kepada suatu keadaan seperti semula. Ya, itu namanya restorasi, pemulihan. Ya, dikembalikan kepada keadaan seperti asalnya, seperti aslinya, mengembalikan sesuatu yang dulunya rusak, itu dibentuk kembali. Mengembalikan yang dulu itu tidak ada di tempatnya, kembali kepada tempatnya. Ya. Atau pernah saya sampaikan pemutihan, ya, pemutihan. Bapak Ibu Saudara, kalau nggak bayar pajak bertahun-tahun itu kan harus putihkan itu. Kalau nggak bayar, saya kemarin coba tanya di posko, sudah mati 10 tahun. Saya tanya berapa 10 tahun ini? 1.900.000 Pak, terima bersih, Bapak udah dan sebagainya. Saya bilang, karena motor polisi kayak gitu, Pak saya pikir-pikir dulu. Nggak jadi lagi. 1.900.000 kalau saya beli motor bekas saja sudah dapat. Hari begini saudara, pemutihan itu, ya saya pernah sampaikan sekali ini sampaikan. Kalau motornya tidak dibawa, nggak akan terjadi pemutihan. Orang yang sudah diputihkan dosanya, kalau nggak datang kepada Tuhan, nggak dapat pengampunan. Yesus datang untuk seluruh manusia. Tapi kalau manusia tidak datang kepada Tuhan, nggak akan dapat ke sana. Makanya kalau orang tidak percaya pada Yesus, nggak akan dapat ke sana. Itu pemutihan. Baik saudara semuanya berkata. Mari kita awalnya dari kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26.
Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Garis bawahi saudara, gambar dan rupa Allah. Yang kedua, di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 1. Pada waktu itu manusia diciptakan Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Yang ketiga, ini tentunya masih banyak ya firman Tuhan yang lain. Kejadian pasal 9 ayat 6. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, semua saya kasih warna biru. Ini menjadi penekanan kita, saudara, supaya kita paham mengerti apa tujuan daripada firman Tuhan hari ini. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri, menurut rupa Allah sendiri, menurut gambar Dia sendiri. Apa yang dimaksud gambar dan rupa Allah? Saudara semua dikasih Tuhan. Gambar dan rupa Allah. Ini maaf kalau nggak kelihatan, ini salah warna saya. Itu berasal dari bahasa Ibrani, Selem dan Demut. Selem itu artinya gambar atau patung. Ini kita bisa lihat dalam kitab Daniel ya. Saya tidak perlu bacakan sana, cukup panjang nanti. Tapi baru sudah boleh catat. Ya, Selem itu gambar atau patung. Kemudian di dalam kitab Daniel itu juga menggambarkan patung emas yang didirikan di Nebukadnezar pada waktu itu. Nah, jadi yang mengalahnya adalah kesana. Itu Selem. Asal katanya ada dari sini. Ya, karena diterjemahkan kan perjanjian lama dari bahasa Ibrani. Ya, dari bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua, ini menyasar saudara, ini menyatakan bentuk pada bentuk manusia, bahwa manusia itu diciptakan Allah itu berbeda dengan ciptaan lain, ya, berbeda dengan binatang, beda. Yang arahnya adalah ke sana. Nah, ya, ini Selem, gambar, alias patung, alias bentuk ilahi. Ya, kemudian ada manusia itu berbeda dengan binatang. Kalau kita mengacu kepada namanya penciptaan manusia. Yang kedua, demut itu dari bahasa Ibrani juga artinya rupa. Artinya rupa. Ini menggambarkan penampilan. Itu menunjukkan yaitu kondisi dan kualitas. Kondisi dan kualitas. Ini kalau kita dalam kitab Yesaya 40 ayat 18. Ya. Kemudian juga ada Kidung pasal 1 ayat 9, Yesaya 46 ayat 5. Nah, ini ada dasar-dasarnya saudara. Semuanya saya sampaikan seperti ini. Bapak saudara semuanya boleh, kalau bisa screenshot, Bapak bisa boleh lihat. Nah, seperti ini. Nah, gambar dan rupa Allah itu adalah ini. Jadi saudara semua dikasih oleh Tuhan. Apa artinya saudara? Rupa itu membentuk berdasarkan sifat ilahi. Kalau tadi bentuk bahwa manusia diciptakan beda dengan ciptaan yang lain, kemudian sifat ilahi, di mana sifat ini juga tidak dimiliki oleh binatang, hanya diberikan oleh kepada manusia. Kemudian, satu, apa gambar dan rupa Allah? Menunjukkan bahwa manusia itu memiliki sifat ilahi. Amin. Menunjukkan bahwa manusia itu memiliki sifat ilahi, akal budi, hikmat, perasaan, hingga bentuk fisik. Bentuk fisik. Manusia berdiri tegak, berjalan tegak, binatang berjalan horizontal, kan? Manusia kan vertikal, tegak, tapi kalau binatang berjalan horizontal. Ini menunjuk kepada kesana. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa manusia memiliki sifat ilahi. Yang kedua, manusia mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan oleh gambar dan rupa Allah. Manusia itu mencerminkan daripada kemuliaan Allah, kemuliaan ilahi. Kemudian yang ketiga, manusia memiliki rasa keadilan. Ada kebenaran di dalam dirinya
dirinya, ada kebaikan, ada kasih di dalam dirinya. Apa yang ada di dalam diri Allah ada di dalam diri manusia. Loh ini loh, Tuhan itu punya rancangan yang begitu luar biasa. Kenapa manusia diciptakan begitu berbeda dengan yang lainnya? Sel dan demon. Saudara sebagai Tuhan, ya ini ya, pelan-pelan kita pahami saudara. Selanjutnya, kalau kita melihat dari konsep firman Tuhan, ini banyak. Kemudian makna manusia bergambar dan rupa Allah, bahwa manusia itu memiliki kuasa. Memiliki kuasa karena diberikan oleh Allah. Kita Kejadian pasal 1 ayat 26b. Diciptakan oleh gambar dan rupa Allah supaya apa? Mereka itu berkuasa, ya. Mereka itu berkuasa untuk mengelola ciptaan daripada Allah itu sendiri. Nah itu berkuasa. Kemudian di dalam Mazmur 8 ini ada ayat 7 dan 8. Engkau membuat dia, engkau membuat manusia berkuasa atas buatan tanganmu. Nah, memang manusia memiliki kuasa. Ini artinya apa? Memang sifat-sifat ilahi, keilahian Allah itu ada di dalam diri manusia. Ya, ada dalam diri manusia. Ya. Bahkan segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki manusia. Mazmur pasal 8 ayat 7. Dan seterusnya itu ayat 8 dan 9. Kemudian manusia hidup dalam kasih. Ya, itu yang kedua. Ya, Allah menciptakan manusia, kemudian mereka boleh beranak cucu, memberkati mereka, bertambah banyak. Kalau nggak ada kasih, nggak ada anak cucu di sana. Kemudian mereka juga bertanggung jawab memelihara ciptaannya seperti Allah yang bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Saudara semua dan Tuhan, ini semua dalam Mazmur 121 itu bagaimana Tuhan berkuasa, ya, 124 ayat 8, kemudian mulia dan berkata. Ini saudara semua dan Tuhan, maksud daripada gambar dan rupa Allah. Nah, betapa luar biasanya kita sebagai manusia ini. Nah, ini saya katakan ini profil manusia, ini profil kita, ya, profil kita, saudara. Berkarakter, mulia, bertanggung jawab, ya, memiliki kasih, kemudian juga memiliki kuasa. Ini profil kita. Apa yang kita tunjukkan selama ini profil kita? Tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, profil itu sekarang usaha ini kan masalah. Ya? Profil itu sekarang hancur. Profil itu sekarang binasa. Profil itu sekarang tidak ada di tempat lagi. Ini masalahnya. Kenapa tidak ada? Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada itu sudah. Kalau Bapak Ibu Saudara semua punya anak seperti itu, apa yang saudara lakukan pada anak saudara? Kepada anak kita. Kalau profil daripada yang selama ini kita ajarkan gak diterima oleh mereka, profil kebaikan sudah hilang semuanya. Gara-gara dosa, saudara. Profil manusia yang begitu luar biasa itu hilang. Akibat Adam dan Hawa berdosa, Allah menaruh kutuk dan menyeret seluruh umat manusia ke dalam kesia-siaan dan kematian. Roma 5 ayat 12. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, gara-gara dosa, profil Allah yang ada dalam diri manusia itu hilang, rusak, dan tidak berada lagi di tempatnya. Ini yang harus dikembalikan, ini yang harus direstorasi, ini yang harus dipulihkan. Ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum saya masuk ini saudara, Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, seorang bayi pun telah terkondisikan berdosa meskipun belum melakukan suatu apapun. Daud mengakui kan itu. Makanya banyak orang bertanya tentang bayi, bagaimana kalau mati. Di sini saudara, Mazmur itu mengakui pasal 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahanku, kata pemazmur, aku diperanakan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Kalau ini aku, berarti kan waktu kita masih bayi itu. Nah dari sinilah saudara terjadi perubahan profil yang sangat drastis sekali. Karena dosa, ya, karena dosa telah mencemari gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia itu cemar, rusak semuanya. Bagus saudara, kalau saudara diberikan sesuatu yang berharga, kita tidak menghargai, kita orang yang tahu diri atau tidak. Ya. Ada orang yang paham apa anda itu sesuatu yang berharga, mulia, sifat ilahi di dalam diri kita. Seperti itu. Ya. Karena dosa telah mencemari gambar dan rupa Allah pada diri kita. Manusia tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tidak lagi teosentris, tetapi mereka pada egosentris atau duniawi saja. Hilang sudah gambar dan rupa Allah ini. Gambar dan rupa Allah pada manusia telah rusak. Ada suatu kepercayaan yang begitu luar biasa. Kalau saudara percayakan, kalau saudara rusak, ya, saudara rusak, ini kan juga tidak benar. Bahkan Tuhan pun juga pernah menyampaikannya di buku kemarin, 2 minggu yang lalu, kalau kita sudah dipercayakan hal yang kecil, ada dikasih percaya kepada hal yang besar. Tapi saudara semua tunggu. Karena dosa, manusia tidak lagi berpusat kepada Allah. Nggak lagi teosentris, nggak lagi mungkin mencari kerajaan, nggak ada lagi untuk mengutamakan kerajaan Allah. Masalah apa tidak kalau dalam diri manusia seperti itu? Ya? Masalah apa tidak sebenarnya? Roma 6 ayat 23, apa dikatakan di sana? Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mempermasalahkan atau tidak gambar dan rupa Allah yang dalam diri kita ini rusak. Kita peduli atau tidak, kita peka atau tidak kalau gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita ini sedang rusak. Atau sudah terserah Tuhan sajalah. Mau selamat yang puji Tuhan, gak selamat juga gak apa-apa. Pasrah saja kepada Allah, apakah seperti itu? Bapak Ibu Saudara semuanya Tuhan, ini masalah serius. Itu sebabnya saudara di dalam Tuhan. Ya. Yesus ke dunia, ya, Yesus ke dunia. Apa yang dilakukan? Nah, ini mungkin gak kelihatan lagi. Ya. Ya, Yesus ke dunia. Manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan amal kebaikan apapun. Kebaikan apapun, mau mendirikan gereja banyak-banyak pun gak akan dapat. Ya. Mau berbuat kebaikan pandai-pandai pun gak akan dapat menyelamatkan kita. Karena gambar dan rupa Allah itu rusak. Itu sebabnya Tuhan Allah itu menurut anaknya itu, ya, untuk menjadi penyelamat.
untuk memulihkan, nah itu, untuk merestorasi. Dia menjadi penebus manusia itu. Saya mau tanya saudara, Yesus datang itu menebus dosa manusia atau menebus manusia yang berdosa? Menebus dosa manusia atau manusia yang berdosa? Ya. Memang kita kadang-kadang perlu narasi yang agak baik, yang agak tepat bagi kita. Ya. Nah ini ya, melalui salibnya, pengorbanan dari atas kayu salib, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itulah dibuktikan. Nah ini hari ini kita berada di tempat ini, kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Nah ini menyelamatkan ciptaannya dari kehancuran atau pemusnahan karena dosa. Menyelamatkan itu manusia dari kehancuran, dari pemusnahan karena dosa. Lukas 19 ayat 10 maupun Matius 18 ayat 11. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya garis bawahi saudara, saya kasih tanda kutip yang hilang, ya, yang hilang. Saudara saudara Tuhan, selanjutnya hari saya mau katakan yang hilang. Terjemahan yang hilang saudara, itu terjemahan dari kata apolos bahasa Yunani. Apolos bahasa Yunani. Kata apolos itu berasal dari kata apologi. Kata apologi berasal dari apo yang berarti adalah dari, dan ologi yang berarti adalah menggambarkan tindakan menghancurkan, suatu tindakan ingin membinasakan, suatu tindakan ingin mengakhiri, suatu tindakan ingin memusnahkan. Itu kalau ologi. Sebenarnya saya mau tampilkan ada beberapa bahasa dari Yunani saudara. Kenapa seperti itu saudara? Saya mau mengajak supaya bahasa Yunani itu familiar di telinga kita. Ya. Supaya familiar kita dengan bahasa Yunani. Karena kita berasal dari sana kan, Alkitab kita ini. Karena kita mau hati, karena banyak terjemahan di dalam Alkitab ini. Saya mau mengajak bagi saudara tidak asing dengan bahasa-bahasa Yunani. Ya, di perjanjian baru. Nah, ini saudara. Oleh sebab itu, kalau diterjemahkan bahwa apolos itu diterjemahkan dengan yang hilang, kalau dari bahasa dari Yunani-nya itu kurang tepat, tetapi seharusnya adalah binasa, ya, seharusnya binasa. Ini bagi saudara-saudara Tuhan, ya, kalau saya menceritakan tentang bahasa kan makan waktu, tapi saya ambil poin-poinnya saja, karena banyak waktu tersita nanti, ya. Nah, jadi kalau Lukas pasal 19 ayat 10, saudara, seharusnya begini, bahwa Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang telah binasa, hancur dan musnah. Ya, ini. Kalau tadi diterjemahkan kan yang hilang. Jadi kalau kita kembali kepada bahasa daripada bahasa asli Yunani, ada sedikit perbedaan. Jadi saudara, kemudian Lukas sama, ya, Matius juga sama. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang binasa. Orang yang sudah berdosa pasti mati, pasti berakhir. Ini yang akan diselamatkan. Ini yang diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi Yesus saudara bukan datang dan mencari orang manusia hidup yang hilang. Hilang kemana manusia? Saya mau tanya. Apa mau ke planet tempat lain? Melainkan dia sedang mencari orang-orang yang telah mati karena dosa, mati karena hancur dan musnah karena dosa. Ini saudara. Nah ini kita bukan berarti orang yang hilang dari gereja tidak pernah beribadah, bukan itu. Karena banyak orang yang di dalam gereja jiwanya hilang. Sekali lagi saudara, saking semangatnya kadang-kadang saya mau keras.
Kalau esensi kita tentang yang hilang, orang-orang yang berada di luar gereja, itu sangat-sangat sulit sekali. Karena kadang-kadang kita pun jiwa kita bisa hilang meskipun kita berada di sini berhari-hari. Ini masalahnya. Apakah mereka itu manusia hilang karena tidak beribadah? Bukan itu. Tapi ketika gambar dan rupa Allah itu hilang pada diri manusia, inilah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan, bukan kita tidak peduli dengan orang-orang saudara-saudara kita yang tidak bersama dengan kita, tidak. Tetapi paling tidak kita mengerti apa yang dimaksud dengan kata apolos atau apolota dalam bahasa Yunani ini. Yang ketiga, Matius pasal 10 ayat 6. Ketika Yesus pada waktu itu, saudara, menurut murid-muridnya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Satu lagi lagi. Manusia yang diampuni dosanya, kayak kita ini. Manusia yang diampuni dosanya, mungkin tidak kita berbuat dosa lagi. Manusia yang berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa tanpa kesadaran, tanpa kadang-kadang di luar kontrol. Nah ini saudara, kalau tidak dipulihkan manusia bisa terjerumus, kalau tidak direstorasi, itu tidak akan mati saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tema utama di mana menjadi tujuan daripada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ya, kembali kepada Matius pasal. Pengertian daripada ini saudara, bahwa Yesus Kristus sedang mengirimkan murid-muridnya kepada orang-orang yang telah mati binasa hancur dan musnah. Ini saudara, cari orang-orang yang jiwanya hilang, yang gambar dan rupa Allah sudah tidak ada di dalam dirinya lagi. Orang yang berdosa itu seperti kalau tangan kita terpotong, ya, kemudian lepas begitu saja, ini lama-lama busuk. Lama-lama akan membusuk, kemudian kering, kemudian hancur. Nah itu kalau nggak diselamatkan, ini benar-benar akan mengalami kematian. Akan membusuk lama-lama. Ini apa yang saudara sebutkan sebetulnya, ya? Nah, tujuan kedatangan Yesus, satu, mengampuni dosa manusia. Ya, mengampuni dosa manusia. Ini sudah paham lah ini semua, karena selalu Yesus datang mengampuni, ya kan? Ya, betul. Tetapi sebenarnya oleh saudara semua, ada tujuan lain yang jauh lebih besar. Ya, ada tujuan lain yang jauh lebih besar daripada sekedar hanya mengampuni dosa manusia. Ada tujuan lain yang lebih hebat lagi daripada itu. Apa itu saudara? Nah ini mengembalikan keilahian manusia yang telah hilang karena dosa. Ini dikembalikan bukan cuma mengampuni dosa saja, tidak hanya itu. Domba yang hilang adalah domba yang telah kehilangan gambar dan rupa Allah. Hilang kemuliaan Allah di dalam diri manusia.
Enggak manusia di dunia yang tidak berbuat dosa sama sekali. Bapak Ibu Saudara semua, perhatikan bagian kedua saudara. Yesus datang adalah untuk mengembalikan keilahian manusia yang telah hilang karena dosa. Jadi apa saudara? Bagian kedua inilah yang jarang mendapatkan perhatian kita, bahkan oleh hamba Tuhan sekalipun, para pendeta sekalipun, jarang mendapatkan perhatian ini. Yesus datang mengampuni, iya itu tidak salah. Tetapi jauh lebih besar lagi adalah bagaimana mengembalikan keilahian ini ada di dalam diri manusia lagi. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara yang jarang mendapatkan perhatian, yang tidak pernah bahkan mendapatkan perhatian. Selama ini orang hanya fokus pada bagian yang pertama saja, mengampuni dosa. Ya. Sedangkan bagian yang kedua, restorasi, pemulihan, jarang bahkan tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Lupa bahwa itu perlu dipulihkan. Kalau nggak dipulihkan, nggak akan manusia bisa bergaul dengan Allah. Inilah manusia perlu direstorasi, perlu dipulihkan. Banyak saudara. Jadi saudara semua Tuhan, nampak nggak saudara tulisan ini? Kelihatan? Kelihatan? Ya, saya baca saja. Jika Yesus datang, jika hanya untuk tujuan mengampuni dosa manusia, mengapa Allah harus repot-repot datang ke dunia menjadi daging, menjadi manusia? Ngapain repot? Ya. Mengapa dia harus datang ke dunia dan bahkan mati di salib? Kalau hanya untuk mengampuni manusia. Nggak perlu repot-repot. Apa yang bisa dilakukan Allah kalau dia harus datang ke dunia? Coba lihat yang kedua. Bukankah Allah dapat saja mengabaikannya, atau mencoret atau menghapuskan dosa manusia tanpa harus datang di kayu salib? Sudah, ini salah kan, coret saja udah manusia selesai. Nggak perlu turun ke dunia, nggak perlu turun menjadi daging atau menjadi manusia. Mudah kan? Mengapa? Allah sebenarnya dapat saja mengabaikannya. Sudahlah, anggap selesai saja masalah manusia ini, sudah clear. Ya. Coret saja, hapus saja, nggak perlu lagi disalibkan, nggak perlu lagi. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara misteri daripada kedatangan Tuhan itu, keselamatan itu. Mengapa sampai dia datang? Ya. Mengapa sampai dia harus menjadi manusia? Ya. Mengapa si Allah tidak melakukan hal yang sederhana ini? Tinggal mencoret saja dosa manusia, selesai. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak salah, sudahlah, selesai begitu saja. Coret begitu saja. Tetapi kan lebih daripada itu, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Ini loh, kamu salah, kamu harus seperti ini. Kita tunjukkan, kita ampuni dosanya, kita bentuk dia. Kita bentuk seperti itu. Kita tetap tunjukkan kesalahannya, ya. Bukan kita terbiasa saja, ampuni dosa, tidak seperti itu. Ini kan hal sederhana dan sebenarnya sangat mudah bagi Allah untuk menghapus dosa kita, menghapus dosa kita, selesai kan? Nggak perlu lagi. Tapi pernahkah waktu saudara membayangkan ketika langsung dicoret begitu saja, apa yang terjadi pada diri manusia? Coba ibu saudara sebentar. Nah,
Apakah Allah tidak sanggup menggunakan cara lain mencoret kesalahan kita tadi? Selain dia harus datang ke dunia sendiri dan mati di salib. Ada cara lain kan? Mengapa harus dia sendiri? Ya, mengapa dia sendiri? Kalau saya kaitkan dengan kelahiran Tuhan saudara, mengapa Yesus itu disebut Immanuel? Ya. Itu bukan nama, tapi itu menunjuk pribadi Allah sendiri yang datang menyelamatkan manusia. Ini Bapak Ibu, disebut Immanuel. Allah bersama dengan Allah sendiri itu, ya. Dia nggak perlu lihat orang lain, orang dan saya percaya, mau saya percaya. Nah, Bapak Ibu dalam semua ini, ya, yang mungkin kita pahami dan kita mungkin pahami. Tuhan bagi saudara semua di dalam Tuhan. Tidak mungkin saudara keselamatan dikerjakan oleh orang lain, oleh manusia. Itu kan berasal dari Allah, itu berasal dari Allah. Nah, ini apa bisa? Kemuliaan yang bilang hanya bisa disebut dengan kemuliaan. Kemuliaan yang bilang hanya bisa disebut dengan kemuliaan. Yang kedua, alat penebus dan barang yang ditebus itu nilainya harus sama. Saya mau tanya, ketika manusia sudah kehilangan kemuliaan, bisa nggak dia menebus orang lain? Bisa nggak dia menebus suaminya? Bisa nggak dia menebus anaknya? Bisa nggak dia menebus orang lain? Nggak ada yang beda kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa ditebus dengan kemuliaan. Kemuliaan siapa yang punya? Allah. Kemuliaan siapa yang punya? Hanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang. Kalau ada orang yang mengaku bisa menebus daripada dosa manusia, bohong. Ya. Kemuliaan hanya bisa ditebus dengan kemuliaan. Kemuliaan datang dari Allah. Hanya Allah yang bisa merestorasi kemuliaan itu. Itu sebabnya dia datang. Kalau saudara menggadekan motor 10 juta, kalau saudara hanya membayar 9 juta, gak akan dikasih. 10 juta saudara ambil, 10 juta saudara kembalikan. Betul? Nilai yang saudara ambil harus kembali dengan nilai yang sama. Kemuliaan dari Allah yang bilang harus kembali kemuliaan itu hanya oleh Allah. Ini buat saudara. Alat penebus harus sama. Dan ada di dunia ini manusia sehebat apapun gak akan bisa. Punya kedudukan, kekayaan apapun gak akan bisa. Ya. Darah binatang dan perjanjian lama tidak mungkin dapat menebus kemuliaan manusia yang gak akan dapat. Kalau saudara kembali lagi kepada dunia lama, salah potong kambing, salah potong ayam, salah potong domba, salah potong sapi, habis itu. Ya. Kalau berapa banyak sudah sapi yang mati. Bagaimana dengan orang yang berbuat dosa dan punya itu semuanya? Saudara, hanya dari Yesus yang dapat memulihkan. Hanya Allah yang dapat memulihkan kemuliaan Allah pada diri manusia yang hilang. Saudara semua yang berkata oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu saudara. Ya. Orang yang sudah dipulihkan, dia akan kembali kepada teosentris. Dia akan berusaha kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, yang ahli itu adalah ahli kita. Allah kita adalah ahlinya dalam mengubah kehancuran menjadi pemulihan. Itu ahlinya Allah sendiri. Gak ada manusia. Mau pintar apapun, mau hebat apapun, gak akan dapat memulihkan. Jangankan orang lain, dirinya sendiri. Kalau gak ada karunia dari Tuhan di sana, kan gak akan dapat. Tapi sayang sekali banyak orang yang gak perlu pemulihan. Aku gak perlu pemulihan karena merasa hebat, merasa pintar, merasa bisa. Ini
Datangnya Tuhan itu adalah untuk memulihkan apa? Hati yang luka. Itu contoh misalnya. Mengobati luka, memulihkan luka, mengambil penderitaan. Apa lagi? Membalut luka kita. Kadang-kadang orang tidak peduli dengan keadaan ini. Nah, Tuhan datang, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, ia membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Tuhan memperbarui batin kita. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Hanya orang yang hatinya yang sudah diperbarui, yang sudah direnovasi, yang sudah direstorasi, yang dapat melihat Tuhan dan melakukan mujizat. Iya kan? Hanya hatinya yang sudah dipulihkan, hanya mereka sudah direstorasi. Nah ini kalau nggak dipertahankan, yang sudah direstorasi ini, yang nggak akan bisa lagi. Makanya pertahankan. Makanya Tuhan katakan kerjakan keselamatanmu. Ya, saya udah komen musisnya itu masuk ke depan. Mari kita bisa tunjukkan hasil pembunuh itu ada di dalam diri kita. Jadikan kebanggaan Tuhan menjadi teosentris dalam kehidupan kita. Oleh terbatas waktu, saudara, mana yang disampaikan? Aku Tuhan. Baik, mari kita naik ke pujian kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Kasih Yesus tidak dalam hidupku. Mungkin di slide tidak ada, ya. Kasih Yesus tidak dalam hidupku.